Jadi bulan Ramadan itu saatnya kita berbuat yang maksimal. Seberapapun amal kita sebenarnya tidak bisa mengimbangi kebaikan Allah pada kita, Pak. Sabda Rasulullah, hadis riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu ada dua makna. Yang pertama yaitu berharap pahala dari Allah. Yang kedua, ihtisab itu menghitung. Nanti saya jelaskan apa itu menghitung. Maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Jadi kita ini sekarang sedang program cuci-cuci, membersihkan dosa-dosa kita selama tahun. Jadi berpuasa itu harus iman. Iman ada banyak pengertiannya, tapi dari sekian banyak pengertian ada satu pengertian yang sangat esensial, yaitu iman itu berprasangka yang baik pada Allah. Berusaha berprasangka yang baik pada Allah dalam peristiwa apapun. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, oke, kita berprasangka yang baik pada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan peristiwa atau sesuatu yang di luar kemauan kita tetap berprasangka yang baik pada Allah. Ketika mendapatkan kenikmatan atau sesuatu yang tidak dikehendaki, ada doanya yaitu Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Apapun kenikmatan, apapun situasi yang diberikan Allah kepada kita, kita selalu bersyukur. Bahkan kita mendapatkan musibah pun ketika kita sudah bisa melewati, insya Allah kita akan bisa mensyukuri, Pak. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, rezeki melimpah, sehat, bersyukur. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, apakah masih harus disyukuri juga? Secara jawaban yang normatif saya mengatakan iya. Musibah pun harus disyukuri. Karena musibah itu adalah panggilan Allah untuk kita lebih dekat. Kadang orang itu kalau kenikmatannya longgar itu kan agak terlena, Pak. Saya pribadi juga sering ketika kenikmatan itu, mohon maaf tidak berlebih sih, kenikmatannya longgar gitu, uangnya longgar, semuanya sehat, berjalan baik-baik aja. Kadang-kadang kita itu jujur aja, mungkin sholat kurang khusyuk, doa juga kurang sungguh-sungguh, karena semua udah oke-oke saja. Kita mau minta apa lagi kan? Kesannya kan begitu. Tapi begitu ada sesuatu yang kurang, kita baru ya Allah, ya Allah. Itu sebenarnya musibah itu adalah panggilan dari Allah agar kita lebih dekat. Saya tidak mendoakan panjenengan semua mendapatkan musibah Bapak sekalian, tapi cobalah hargai kenikmatan Allah dengan kita mendekat saat kita diberi kelonggaran. Jadi saat rezeki lapang, saat sehat, saat semuanya oke, mari kita mendekat pada Allah, bersyukur dengan mendekat pada Allah. Jangan menunggu kita mendekat Allah ketika mendapatkan musibah. Kalau kita itu ingat pada Allah, kita itu mendekat pada Allah saat musibah, niscaya musibah itu akan sering datang, Pak. Tapi kalau kita lebih mengingat Allah, lebih mendekat Allah saat mendapatkan kenikmatan, insya Allah akan banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi itu introspeksi untuk kita, Pak. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu ada makna berharap pada Allah. Tapi ada makna yang kedua, ihtisaban itu perhitungan, Pak. Justru kita dengan Allah berhitung, Pak. Allah sudah memberikan kita apa dan kita sudah memberikan apa, gitu loh. Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Itu kita oleh Allah diberi apa dan kita sudah berbuat apa, gitu loh. Itu namanya ihtisaban. Jadi bulan Ramadan itu saatnya kita berbuat yang maksimal. Seberapapun amal kita sebenarnya tidak bisa mengimbangi kebaikan Allah pada kita, Pak. Jadi kalau dalam surat Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Sebenarnya semua pemberian Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan amalan kita seberapapun, Pak. Tapi Allah menghargai usaha kesungguhan kita. Jadi bukan jumlahnya, tapi kesungguhan kita dalam beramal itulah
Apalagi kalau kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan akan dilipat gandakan hitungannya. Jadi makanya bulan Ramadan ini Pak, kita yang pertama mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan, kita sudah berbuat apa gitu loh. Sehingga kita malu Pak kalau beramal kok hanya sekedarnya. Karena Allah sudah memberikan banyak kepada kita. Kalau ada tamu yang membawa oleh-oleh apalagi banyak, kita kan malu Pak kalau nyuguh hanya seenaknya atau seadanya, mesti wah tamu ini golek-oleh ya rapena lah, mesti golek ke apa lah. Seperti juga Allah sudah memberikan kepada kita yang banyak sekali, kita sambut dengan kita berusaha yang sesungguh-sungguhnya semaksimal kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau beribadah seperti itu, berpuasa seperti itu dengan dasar iman atau selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Yang kedua, ikhtisaban, kita berupaya untuk beramal semaksimal kemampuan kita untuk menyambut kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita yang banyak, maka kita akan diampuni, dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Semua orang itu pasti pernah salah Pak. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.